Negeri Teguh apa saja sumber data utama yang digunakan sekolah dalam acuan menyusun program atau program jangka pendek maupun jangka panjang, Pak? Baik, untuk data utama yang ada di sekolah kami, antara lain ada lapor pendidikan, kemudian dari hasil asesmen nasional PKA kemarin, dan juga dari Dapodik, kemudian supervisi pembelajaran. Termasuk juga data non akademik ya tentunya ya, termasuk aset-aset ya, sarana prasarana, mungkin ada riwayat kompetensinya. Mengingat data di jenjang SD ini sangat dinamis, Pak Tri. Bagaimana mekanisme sekolah untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan itu valid dan mutakhir? Kami selalu melakukan untuk pembaruan data, terutama di Dapodik, sehingga data-data yang baru bisa untuk perubahan data, misalkan ada data-data yang baru ke Sapras maupun dari tenaga pendidikan. Adakah mungkin kendala, Pak, yang ketika memadukan data dari Dapodik, Arka, selama kita? Untuk kendala mungkin itu hanya untuk sistemnya saja, bukan itu namanya aplikasi dan mungkin Kadang internet sistem juga ya, Pak ya? Sistem perusahaan mungkin sedang down atau mungkin sinyal, kendala yang lain juga tidak ada. Memang kalau data itu adalah kompas sekolah, Pak Andi. Nah, bagaimana Bapak memanfaatkan ini data dari AMPK, kemudian dapat pendidikan, atau mungkin ada TKA untuk program pembelajaran di tahun ini, Pak? Untuk pemanfaatan dari data-data tersebut, kami pilah-pilah untuk mana-mana data yang dirasa kurang memenuhi dari ketuntasan, sehingga kalau bisa menentukan tindak lanjut untuk kedepannya agar bisa ada perbaikan. Di Dapodik itu kan banyak sekali data ya, termasuk profil siswa itu yang bisa digunakan untuk kebijakan afirmasi atau mungkin bantuan perlengkapan atau penentuan program karantina dari sekolah. Nah, siapa saja nih Pak personal yang Bapak beri tanggung jawab khususnya mengelola, menganalisis, menyajikan sumber data ini? Mungkin apa yang perlu dikoordinasikan gitu? Untuk selain dari operator itu sendiri, kami juga berkoordinasi dengan desa, lintas sektor, misalkan tentang data-data anak-anak yang mungkin masuk dalam DTKS, data kami cari tahu dari pihak desa, akan berhubung dengan ketua RT RW di kita sekolah kami. Oke, Bapak bagaimana memastikan para guru itu rutin menyuplai data perkembangan belajar siswa secara objektif akan menjadi sumber rujukan bagi manajemen dari sekolah? Baik, untuk pemantauan dari data-data itu kami pantau mungkin dengan mengadakan refleksi ataupun musyawarah terlebih dahulu mana-mana data yang ada kemudian. Ya, pada teman ini nih, apa sumber utama yang sering diminta Pak Tri nih, Bu, atau mungkin operator ya, untuk memantaukan kondisi serta kemampuan siswa di kelas? Ya, dalam pembelajaran itu sering saya menggunakan berbagai sumber data ya, seperti asesmen diagnosis, nilai asesmen formatif atau sumatif, atau hasil observasi, dan juga hasil perkembangan anak juga. Termasuk data non akademik siswa ya? Ya. Silakan juga. Nah, bagaimana Ibu mendokumentasikan Bu dan memperbarui data
valid dan mudah diakses, apakah mungkin menggunakan digital atau mungkin yang lain? Ya saya sebagai guru senior itu ya sering saya buat semacam catatan ya, ada sedikit juga yang pakai digital. Mungkin sudah terus di portofolio ya Bu ya. Nah, seberapa sering Ibu melakukan pembaruan data Bu, khususnya capaian literasi, numerasi, terutama bagi kelas di awal itu yang perkembangannya membacanya harus dipantau intensif. Ya, sesering mungkin Di awal ya Bu ya. di awal sesering mungkin. Ada asesmen awal ya Bu ya. Nah, setelah data hasil asesmen awal maupun berkala terkumpul, bagaimana Ibu memanfaatkan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi? Ya, saya membuat rencana pembelajaran itu. Nanti kita kaji bersama-sama dalam bentuk tahap lalu kita laksanakan. Seandainya nanti ada kendala, kita perbaiki. Oke. Ibu juga mungkin sudah mencermati rapat pendidikan ya, khususnya ANBK tahun lalu Bu. Bagaimana Ibu memanfaatkan data tersebut untuk membenahi metode mengajar harian di kelas? Ya, kita bikin format hasilnya. Ini misalnya DBK. Terus kalau ada peningkatan berarti kita tinggal menambahi, kalau misalnya kok turun, nah kita mengevaluasi untuk Nah, jadi benar-benar untuk koordinasi antara operator dan prodi terkait kevalidan data siswa ini sangat diperlukan, terutama ada data kehadiran, mutasi dan perkembangan naik kelas nih. Nah, apabila Ibu kepala sekolah meminta masukan untuk penyusunan RKP yang diambil dari data kelas, data kelas apa yang Ibu sodorkan sebagai usulan program prioritas? data kelas yang kami usul